Bagaimana sebenarnya sejarah dan pengaruh agama-agama terbesar di dunia? Islam secara harfiah berarti penyerahan diri. Inti ajarannya adalah tauhid, yaitu keyakinan mutlak akan keesaan Tuhan. Konsep ini meniadakan segala bentuk perantara dan menegaskan hubungan langsung antara manusia dengan Sang Pencipta. Praktik keagamaan dalam Islam ditopang oleh 5 pilar utama. Pertama adalah syahadat, pernyataan iman. Kedua, salat, ibadah formal 5 kali sehari. Ketiga, zakat, pemberian amal wajib. Keempat, saum, puasa di bulan Ramadan. Kelima, haji, ziarah ke Mekah bagi yang mampu. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Tuhan yang literal. Panduan kedua adalah sunnah, yaitu teladan kehidupan Nabi Muhammad yang tercatat dalam hadis. Keduanya menjadi pedoman komprehensif untuk seluruh aspek kehidupan. Pengikut Islam yang disebut Muslim membentuk sebuah komunitas global yang dikenal sebagai umat. Secara historis, peradaban Islam telah memberikan kontribusi fundamental dalam bidang sains, matematika, filsafat, dan seni yang membentuk dasar bagi banyak kemajuan dunia modern. Kekristenan adalah agama Abrahamik yang berpusat pada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus dari Nazaret. Sebagai agama monoteistik terbesar di dunia, para pengikutnya meyakini keberadaan satu Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Keyakinan fundamental dalam Kristen adalah doktrin Tritunggal Kudus yang menyatakan Tuhan sebagai 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Keselamatan jiwa atau pembebasan dari dosa dipercaya dapat diperoleh melalui iman kepada pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab, sebuah kompilasi teks yang terbagi menjadi 2 bagian utama. Perjanjian Lama berisi sejarah dan hukum bangsa Israel kuno. Perjanjian Baru berfokus pada kehidupan, ajaran, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus dan perkembangan gereja mula-mula. Dalam sejarahnya, kekristenan berkembang menjadi 3 cabang utama. Cabang terbesar adalah Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Kedua adalah Protestanisme yang muncul dari gerakan reformasi pada abad ke-16. Ketiga adalah Ortodoksi Timur yang memiliki tradisi dan liturgi yang kaya dan kuno. Hindu yang lebih dikenal sebagai Sanatana Dharma merupakan tradisi spiritual tertua di dunia. Inti ajarannya adalah pencarian kebenaran abadi. Konsep ini ditopang oleh 2 pilar utama, Dharma sebagai panduan kewajiban moral dan etika, serta Brahman sebagai realitas tertinggi yang melingkupi segalanya. Manifestasi ketuhanan sering digambarkan melalui Trimurti, 3 dewa utama yang merepresentasikan siklus kosmik. Brahma bertindak sebagai sang pencipta alam semesta. Vishnu adalah sang pemelihara yang menjaga harmoni dan ketertiban. Terakhir, Siwa berperan sebagai sang pelebur untuk memulai siklus penciptaan baru. 2 konsep fundamental yang saling terkait adalah karma dan reinkarnasi. Karma merupakan hukum universal sebab akibat, di mana setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi. Akumulasi karma ini menentukan takdir jiwa pada kehidupan selanjutnya melalui proses reinkarnasi atau kelahiran kembali. Landasan filosofis dan spiritual Hindu tertuang dalam kitab suci yang disebut Weda. Kitab ini secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian. Rigveda berisi himne pujian. Yajurveda mencakup formula ritual. Samaveda mengandung melodi dan nyanyian. Sementara Atharvaveda berisi mantera untuk kehidupan praktis. Tujuan puncak dalam ajaran Hindu adalah pencapaian moksha. Ini adalah kondisi pembebasan mutlak dari siklus penderitaan, kelahiran, dan kematian yang dikenal sebagai samsara. Moksha diraih saat jiwa individu atau Atman menyadari kesatuannya yang hakiki dengan Brahman, realitas semesta. Sebelum dikenal sebagai Buddha, ia adalah Siddhartha Gautama, seorang pangeran di kaki Himalaya. Terlindungi dalam kemewahan istana,
ia diasingkan dari kenyataan hidup. Namun, sebuah perjalanan singkat mengubah segalanya, memperlihatkannya pada penderitaan yang tak terhindarkan. Usia tua, penyakit, dan kematian. Terganggu oleh penderitaan, Siddhartha meninggalkan kehidupan istana dalam sebuah tindakan yang dikenal sebagai pelepasan agung. Setelah 6 tahun pencarian spiritual yang ekstrim, ia menemukan jalan tengah dan akhirnya mencapai pencerahan saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Sejak itu, ia menjadi Buddha, sang tercerahkan. Inti ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Pertama, ada penderitaan atau dukkha dalam hidup. Kedua, penderitaan ini memiliki sebab, yaitu kemelekatan dan hasrat. Ketiga, penderitaan ini dapat dihentikan. Keempat, ada jalan untuk menghentikannya yang menjadi landasan ajaran selanjutnya. Jalan menuju pembebasan dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8. Ini adalah panduan praktis yang terbagi dalam 3 pilar utama: kebijaksanaan, perilaku etis, dan disiplin mental. Ini bukanlah dogma, melainkan sebuah metode yang mengundang setiap individu untuk melihat dan mengalami kebenaran bagi diri mereka sendiri. Yudaisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia, berakar pada keyakinan fundamental akan satu Tuhan yang esa. Inti ajarannya adalah perjanjian abadi antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian ini menetapkan hubungan unik dan tanggung jawab spiritual. Dasar hukum dan etika Yudaisme tertuang dalam Torah, 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani. Torah berisi 613 mitzvot atau perintah yang menjadi panduan moral dan spiritual. Perintah-perintah ini mengatur berbagai aspek kehidupan, dari ritual keagamaan hingga etika sosial. Identitas Yahudi diwujudkan melalui praktik komunal dan pribadi. Salah satu yang paling sentral adalah Syabat, hari istirahat mingguan dari Jumat malam hingga Sabtu malam. Sinagoge berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kehidupan sosial, memperkuat ikatan komunitas yang kokoh. Sikhisme adalah agama monoteistik yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah Punjab oleh Guru Nanak. Ajaran intinya berpusat pada keyakinan akan satu Tuhan universal yang dikenal sebagai Ik Onkar, pencipta segala sesuatu dan hadir di mana-mana. Kehidupan seorang Sikh ditopang oleh 3 pilar fundamental. Pertama adalah Naam Japna, yaitu meditasi pada nama Tuhan. Kedua, Kirat Karni, yang berarti mencari nafkah secara jujur. Ketiga adalah Vancakna, kewajiban untuk berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Sikh yang telah diinisiasi dikenal sebagai Khalsa, mengenakan 5 simbol keyakinan yang disebut 5K. Ini adalah kesh, rambut yang tidak dipotong; Kangha, sisir kayu; Kara, gelang baja; Kacera, pakaian dalam khusus; dan Kirpan, pedang seremonial sebagai simbol perlindungan. Kitab suci Sikh, Guru Granth Sahib, dianggap sebagai guru yang hidup dan kekal. Di pusat ibadah, Gurdwara, terdapat dapur umum yang disebut langar. Tradisi langar menyediakan makanan gratis untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, sebagai wujud kesetaraan dan pelayanan. Shinto adalah spiritualitas asli Jepang, sebuah jalan kuno yang menyatu dengan alam dan budaya. Berbeda dari banyak agama, Shinto tidak memiliki pendiri tunggal atau kitab suci yang dogmatis. Inti kepercayaannya adalah konsep sentral kami, yaitu roh atau dewa yang mendiami alam, benda, dan leluhur. Praktik Shinto berpusat pada 3 pilar. Pertama adalah pentingnya penyucian atau harai, yaitu ritual untuk membersihkan diri dari kekotoran spiritual. Kedua adalah ketulusan atau makoto, sebuah kejujuran hati yang murni dalam setiap tindakan. Ketiga adalah pencarian harmoni atau wa dengan para kami, alam, dan masyarakat. Tempat ibadah utama dalam Shinto adalah jinja atau kuil yang dianggap sebagai rumah bagi para kami. Setiap kuil dapat diakses melalui gerbang tori
yang ikonik, sebuah penanda transisi dari dunia profan ke area sakral. Di sini, pengikut melakukan ritual penyucian diri sebelum mempersembahkan doa. Taoisme berpusat pada Tao, sebuah konsep yang sulit didefinisikan, namun dapat dipahami sebagai prinsip fundamental alam semesta. Ini bukanlah sesosok dewa personal, melainkan aliran alami dan kekuatan kosmis yang mengatur segalanya menjadi sumber sekaligus tujuan dari semua eksistensi. Salah satu ajaran utamanya adalah Wu Wei, yang sering diterjemahkan sebagai tindakan tanpa usaha. Ini bukan berarti kemalasan, melainkan seni bertindak selaras dengan aliran alami Tao. Konsep ini mendorong kita untuk hidup dalam kesederhanaan, atau Pu, melepaskan ambisi yang tidak perlu dan hasrat yang rumit. Tujuan akhirnya adalah mencapai harmoni total dengan diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Kebijaksanaan ini terangkum dalam kitab suci Tao Te Ching yang dipercaya ditulis oleh sang guru legendaris, Lao Zi. Kitab ini bukanlah dogma, melainkan panduan puitis untuk menavigasi kehidupan sesuai jalan Tao. Jainisme adalah tradisi Dharma kuno dari India. Inti ajarannya adalah ahimsa atau prinsip anti kekerasan mutlak. Ini bukan sekadar tidak melukai secara fisik, tetapi juga melalui ucapan dan pikiran. Prinsip ini berlaku universal untuk semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Jalan menuju pembebasan jiwa atau moksa ditopang oleh 3 permata Jainisme. Pertama, Samyak Darshan, yaitu keyakinan yang benar pada realitas. Kedua, Samyak Gyan, yaitu pengetahuan yang benar dan jernih. Ketiga, Samyak Caritra, yaitu perilaku yang benar dan murni. Praktik etis ini diwujudkan dalam 5 sumpah utama atau Mahavrata. Selain ahimsa, ada satya, yaitu kejujuran mutlak dalam segala hal. Asteya, atau tidak mencuri. Brahmacharya, yang berarti pengendalian indera dan kesucian. Terakhir, aparigraha, yaitu ketidakterikatan pada materi dan kepemilikan. Zoroastrianisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang lahir di Persia kuno ribuan tahun lalu. Didirikan oleh Nabi Zarathustra, ajaran ini berpusat pada penyembahan satu Tuhan tertinggi, Ahura Mazda. Inti ajarannya adalah perjuangan abadi antara Asya, yaitu kebenaran dan keteraturan, melawan Druj yang merepresentasikan kepalsuan dan kekacauan. Manusia memegang peran sentral, dianugerahi kehendak bebas untuk memilih jalan kebenaran dan melawan kejahatan. Pengaruh Zoroastrianisme sangat mendalam bagi peradaban. Banyak gagasannya, seperti konsep surga dan neraka, hari penghakiman terakhir, serta kedatangan juru selamat, diyakini telah menjadi fondasi dan memengaruhi tradisi agama-agama Abrahamik. Iman Bahai adalah agama independen yang didirikan pada abad ke-19. Inti ajarannya berpusat pada sosok Baha'u'llah yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai perwujudan Tuhan untuk zaman ini. Beliau membawa ajaran-ajaran baru yang relevan untuk membangun peradaban global yang damai dan adil. Ajaran Bahai berdiri di atas prinsip-prinsip fundamental. Pertama, kesatuan Tuhan, bahwa ada satu Tuhan yang menjadi sumber semua ciptaan. Kedua, kesatuan agama yang memandang semua agama besar dunia berasal dari sumber ilahi yang sama. Ketiga, kesatuan umat manusia yang mengajarkan bahwa semua orang adalah satu keluarga global. Komunitas Bahai tersebar di seluruh dunia tanpa memiliki kaum kependetaan. Mereka beribadah di rumah ibadah yang terbuka untuk semua orang. Pengelolaan komunitasnya dilakukan melalui tatanan administratif, sebuah sistem dewan terpilih di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang beroperasi secara non-partisan dan non-politik. Animisme adalah sistem kepercayaan fundamental yang memandang seluruh alam semesta sebagai sesuatu yang hidup. Keyakinan ini menyatakan bahwa semua entitas, dari batu, tumbuhan, hingga fenomena alam, memiliki esensi spiritual atau jiwa yang melekat. Dalam pandangan animistik,
Kekuatan spiritual ini dapat bermanifestasi sebagai roh penjaga suatu tempat, seperti gunung atau hutan. Selain itu, roh leluhur yang telah meninggal dunia diyakini tetap berperan aktif dalam kehidupan komunitas mereka. Interaksi dengan dunia roh terjadi melalui ritual yang dipimpin oleh seorang syaman atau tetua adat. Praktik umum mencakup persembahan untuk menghormati roh, serta upacara untuk memohon kesuburan, penyembuhan, atau bimbingan. Meskipun sering dianggap kuno, jejak animisme terus bertahan. Nilai-nilainya seperti penghormatan mendalam terhadap alam dan gagasan tentang keterhubungan segala sesuatu, menemukan relevansi baru dalam wacana ekologi dan spiritualitas kontemporer. Terima kasih sudah menyimak. Semoga wawasan ini memperkaya pandanganmu tentang keberagaman spiritual. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.